Nah, di sini kita masuk di konservasi dan pencemaran dan konservasi perairan. Nah, ternyata di laut itu juga terjadi pencemaran, tidak hanya di daerah kita di daratan ya adik-adik. Jadi di laut itu juga terjadi pencemaran atau kerusakan seperti itu. Biasanya terjadi karena adanya teknologi kelautan yang belum berkembang dan pemanfaatan laut yang tidak optimal, serta faktor budaya yang lebih berorientasi ke daratan sehingga pemanfaatan dan pengelolaan di laut itu belum maksimal. Setelah itu sumber daya manusia bidang kelautan masih sedikit. Terus adanya abrasi pantai sehingga merusak ya adik-adik di daerah pesisir atau kerusakan terumbu karang. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana keamanan laut. Eksplorasi, eksploitasi dan pembangunan di sepanjang pantai yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran laut. Pencemaran ini tidak hanya dari limbah saja, tetapi juga dari eksploitasi yang dilakukan atau pemanfaatan lahan pesisir yang berlebihan oleh manusia. Seperti itu. Nah, untuk itu dari kerusakan-kerusakan yang terjadi, pencemaran yang terjadi, perlu adanya konservasi adik-adik. Nah, untuk konservasi perairan laut ini menurut Konferensi Hukum Laut tahun 84 menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya laut perlu perhitungan sehingga proses pengembangan alam agar sumber daya tidak habis. Jadi dimanfaatkan secara bijak ya adik-adik. Setelah itu perlu adanya pelestarian, terus perlu adanya peningkatan pengetahuan khususnya untuk para nelayan di pesisir dan orang-orang yang banyak memanfaatkan sumber daya dari laut. Setelah itu diharapkan adanya lalu lintas yang tertib. Ini berhubungan dengan keamanan ya adik-adik. Keamanan laut Indonesia yang mungkin bisa jadi terjadi pencurian ikan atau pencurian sumber daya laut lainnya oleh negara lain. Nah, setelah itu ada pembentukan otoritas bersama, ini kerjasama kelautan dunia ya adik-adik. Setelah itu samudra harus digunakan untuk perdamaian, bukan untuk perang. Nah, ini juga berhubungan dengan otoritas bersama ini tadi. Setelah itu saling menjaga negara satu dengan yang lain dengan pengelolaan sumber daya mineral ikan atas perairan lepas sampai 200. Baik, sepertinya ini tadi terlempar ya adik-adik. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai siklus hidrologi dan perairan laut. Nah, jadi inti dari materi awal ini berhubungan dengan siklus hidrologi dan perairan laut, di mana siklus hidrologi ini ternyata juga mempengaruhi beberapa fenomena yang terjadi di perairan laut maupun perairan darat yang akan saya jelaskan nanti. Nah, di dalam perairan laut ini juga banyak terjadi beberapa fenomena dan beberapa hal yang saling mempengaruhi. Seperti tadi ada beberapa jenis lautnya, ada juga faktor fisik yang saling mempengaruhi, ada laut menurut kedalamannya,
dan sejenisnya. Dari beberapa hal tersebut ternyata juga ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di perairan laut. Seperti itu. Ketika terjadi permasalahan, maka otomatis kita memerlukan bagaimana solusi yang dapat kita lakukan terhadap permasalahan tersebut dan bagaimana upaya pencegahannya. Nah, itu tadi mungkin dari penjelasan saya. Untuk adik-adik, apabila ingin bertanya dan diskusi, silahkan bisa langsung ke Google Classroom ya adik-adik. Nanti silahkan diberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun pendapatnya seperti itu. Dan mungkin itu tadi beberapa penjelasan saya. Selain itu juga mungkin akan ada beberapa contoh dari saya yang saya berikan untuk adik-adik beberapa permasalahan yang terjadi. Jadi adik-adik juga bisa mempelajari penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Sekian dari saya. Tetap semangat untuk adik-adik. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Saya akhiri.